Nah, ikhwan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan al-asma'u al-mu'rabat. Perhatikan pada tabel di situ, judul tabelnya yang pertama al-asma'u al-mu'rabat. Isim-isim yang bisa mengalami perubahan bentuk dari keadaan akhir dari kata tersebut. Wa alamatu i'rabiha, dan tanda-tanda i'rabnya Nah, ikhwan sekalian, kita sebelumnya sudah mempelajari 9 jenis isim. Nah, 9 jenis isim yang sudah kita pelajari kemarin, ya, dari mulai isim mufrad sampai ismul ladzi la yansharif, yang ke-9, itu semua dikategorikan sebagai isim, namanya isim mu'rab, isim yang bisa berubah keadaan akhirnya. Itu yang perlu diketahui, ya. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui, bahwasanya ikhwan sekalian, kita juga sudah mempelajari bahwasanya setiap kata di dalam bahasa Arab, ketika dia mengalami perubahan harokat pada huruf terakhir kata tersebut, maka otomatis akan berubah maknanya, ya. Kemarin kita sudah berikan contoh, misalnya kalau dia marfu, dia berharokat dhammah pada huruf terakhir dari kata tersebut, maka selalunya biasa itu dia sebagai fa'il, sebagai pelaku, ya. Kalau dia mansub berharokat fathah, itu selalunya dia sebagai maf'ulun bih, objek, ya. Kalau fa'il tadi pelaku, orang atau benda yang melakukan satu tindakan. Kalau maf'ulun bih, objek, itu benda atau orang yang dikenai satu tindakan. Biasanya berharokat fathah untuk objek. Kemudian yang ketiga ada namanya majrur, ya, isim majrur yang dia kedudukannya karena kemasukan huruf jar. Nah, ikhwan sekalian, ya, kemudian juga yang perlu kita ketahui, bahwasanya tanda i'rab untuk 9 jenis isim ini ada bentuknya, tanda i'rabnya asli, ya. Ada yang asli. Kan kemarin isim itu hanya menerima 3 perubahan bentuk i'rab, ya. Dari dia marfu ke mansub ke majrur, fathah, dhamma, fathah dan kasrah. Dia tidak menerima harokat sukun. Dia tidak menerima harokat sukun. Dia hanya mengalami 3 perubahan ini saja, dari marfu ke mansub ke majrur. Itu ikhwan sekalian, ya. Nah, tandanya ada yang asli, tanda i'rabnya ada yang tidak asli. Yang tidak asli nanti seperti bentuknya huruf. Kita lihat di sini contohnya, ya. Yang pertama al-asma, isim-isim. Kemudian ada tandanya di situ marfu, mansub, majrur. Nah, dari 9 isim ini, mana nanti yang kategori dia marfu, mana yang kategori mansub, mana kategori majrur. Diberikan contohnya. Yang pertama adalah isim al-ismul mufrad, yaitu isim mufrad. Contohnya di sini waladun, ya. Nah, waladun ini tanda marfu'nya dengan dhammah, ya. Maka dia dikategorikan sebagai isim yang marfu'. Ya, dia masuk di tabel isim yang marfu. Berarti dia di sini waladun, seorang anak kecil, dia sebagai apa di sini? Sebagai fa'il atau pelaku. Seorang anak kecil yang melakukan satu tindakan. Kemudian yang selanjutnya contohnya waladan. Tanda mansubnya adalah fathah. Di situ ya waladan. Maka otomatis di sini dia sebagai objek. Jadi kalau kedudukannya dalam kalimat di dalam bahasa Arab, ketika waladun ini dia berharokat dhammah, ya, tanda marfu dengan dhammah, maka otomatis kita sudah bisa pahami bahwa anak kecil tersebut dia kedudukannya sebagai pelaku, ya. Kalau dia waladan, maka kita sudah pastikan bahwa itu adalah objek, ya. Anak kecil tersebut yang dikenai tindakan, ya, atau perbuatan. Ini ikhwan sekalian. Kemudian yang ketiga adalah waladin, ya. Tanda majrurnya yaitu dengan kasrah, ya. Ketika dia kemasukan huruf jar, otomatis nanti dia menjadi waladin, ya. Dan tanda majrurnya ada selalu berharokat kasrah. Nah, ikhwan sekalian, untuk isim mufrad di sini seluruh tanda i'rabnya itu asli. Perhatikan, seluruh tanda i'rabnya asli, ya. Dhammah, fathah, kasrah. Itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang kedua adalah isim musanna. Isim musanna. Kalau tadi waladun, satu orang anak laki-laki. Sekarang isim musanna. Bagaimana kemarin cara kita merubah dari isim mufrad ke isim musanna? Masih ingat, ya? Pertama dengan ditambahkan huruf alif dan nun,
kemudian ditambahkan huruf ya dan nun. Contohnya di sini waladani, 2 orang anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki. Tanda marfu'nya yaitu dengan alif. Perhatikan, tanda marfu'nya dengan alif. Sehingga bisa dipahami kalau orang mengatakan waladani, 2 orang anak laki-laki, maka kedudukan mereka adalah sebagai fa'il, sebagai pelaku, orang yang melakukan satu pekerjaan atau satu tindakan. Itu ya, tandanya dia alif. Tapi kalau waladaini dengan huruf ya, perhatikan di situ waladaini yang kedua, yang tanda mansubnya adalah al-ya'u, maka otomatis dia di sini sebagai objek, ikhwan sekalian. Jadi ini penting sekali. Antum harus ingat, bahkan wajib antum hafalkan, ya. Karena nanti antum bisa membedahkan, oh ini dia sebagai fa'il pelaku, oh ini dia sebagai objek, ya, atau benda atau sesuatu yang dikenai tindakan, maf'ulun bih. Kemudian untuk tanda majrurnya, ya, dia perhatikan di situ contohnya walada ini, ya, walada ini untuk tanda majrurnya yaitu dia menggunakan huruf al-ya'u, huruf ya juga sama, ya, dia sama. Tanda mansubnya, tanda majrurnya itu dia menggunakan huruf ya untuk isim musanna. Nah, ikhwan sekalian, di sini dia menggunakan tanda i'rab yang tidak asli, ya kan? Alif dan ya. Alif dan ya, berarti ini tanda i'rab yang tidak asli. Yang asli tadi kan dhamma, fathah dan kasrah. Itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang ketiga adalah jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim. Apa kemarin jam'ul mudzakkar salim? Yaitu bentuk-bentuk isim yang dia lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Yang jelas di atas dari, kalau sudah lebih dari 2 ya, bentuk daripada isim tersebut, maka kita cara merubahnya dari isim mufrad ke isim jam'ul mudzakkar salim yang bentuknya hanya untuk isim yang mudzakkar, untuk laki-laki, ditambahkan huruf waw dan nun dan huruf ya dan nun di akhir kata tersebut. Contoh di sini muslimuna. Muslimuna ini bentuk mufradnya itu dari muslimun, seorang muslim. Kalau di sini dikatakan muslimuna ditambahkan huruf waw dan nun, berarti bisa kita pahami orang-orang muslim yang lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Nah, ikhwan sekalian, tanda marfu'nya yaitu dengan huruf al-waw, yaitu huruf waw. Ya. Perhatikan, berarti di sini muslimuna di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai pelaku, yaitu orang-orang muslim yang sedang melakukan satu pekerjaan atau satu tindakan. Kemudian untuk tanda mansubnya yaitu dengan huruf ya. Contohnya di sini muslimina. Muslimina. Sehingga bisa kita pahami bahwa musliminya adalah sekelompok laki-laki muslim yang mereka ini sedang dikenai tindakan, ya. Dikenai tindakan atau perbuatan, maka kedudukannya mereka di sini sebagai objek. Perhatikan ya, kalau dia waw berarti dia sebagai fa'il pelaku. Kalau dia dengan ya itu sebagai objek atau orang atau benda yang dikenai tindakan. Ini bisa dipahami ya ikhwan sekalian. Kemudian untuk bentuk majrurnya yaitu muslimina dengan huruf ya, al-ya sama. Jadi dia tanda mansub dan majrurnya untuk isim jam'ul mudzakkar salim itu sama, yaitu menggunakan huruf ya. Kecuali untuk bentuk marfu'nya tadi menggunakan huruf waw. Itu ya ikhwan sekalian. Kemudian yang keempat, ya, yaitu jam'ul muannas salim. Bentuk jamak muannas salim, isim-isim yang dikategorikan untuk muannas, untuk perempuan. Muslim. Kalau di sini adalah muslimatun. Nah, ikhwan sekalian, untuk muslimatun bentuk isim mufrad muslimatun untuk dirubah ke dalam bentuk jam'ul muannas salim, kemarin ditambahkan huruf alif. Kemudian ta marbutohnya dirubah menjadi ta maftuha, ya ikhwan sekalian, ya, itu kemarin kita sudah belajar. Maka di sini contohnya muslimatun. Mereka adalah kaum muslimin perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, untuk tanda marfu'nya dia posisinya sebagai pelaku, maka dengan tanda dhammah, ya, muslimatun. Tandanya adalah dhammah. Huruf ta-nya di situ berharokat dhammah.
Maka dia posisinya di sini sebagai pelaku. Kemudian untuk tanda mansubnya, ya, dia sebagai objek, sebagai maf'ulun bi, yaitu dengan huruf kasratun. Dengan tanda mansubnya itu kasratun. Muslimatin, ya, huruf taknya di situ yang tak marbutah menjadi ta maftuhah di situ berharokat kasrah. Muslimatin, kasratun, ya, ikhwan sekalian. Kemudian untuk tanda majrurnya sama, muslimatin, dia juga tandanya adalah kasrah. Kemudian yang kelima yaitu jam'ut taksir. Ya, jam'ut taksir bentuk jamak yang taksir, yang tidak beraturan, tidak memiliki pola, tidak punya aturan. Ini dihafal, ya, karena tidak punya kaidah tersendiri. Seperti auladun. Kemudian tanda marfu'nya yaitu dengan dhammah, kemudian auladan tanda mansubnya yaitu dengan fathah, kemudian auladin tanda majrurnya yaitu dengan kasrah, ya. Dia menggunakan tanda i'rab yang yang asli, ya. Auladun, mereka anak laki-laki, ya. Berarti di sini mereka kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. Kemudian kalau untuk sebagai objek yaitu auladan, mereka anak laki-laki sebagai objek yang dikenai tindakan atau perbuatan. Kemudian kalau dia kemasukan huruf jar, auladin, dia berharokat kasrah, ya, ikhwan sekalian. Tergantung dia nanti kemasukan huruf jar. Nanti kan bisa diketahui kedudukan auladin ini dia sebagai apa setelah dia kemasukan huruf jar. Kemudian ikhwan sekalian yang keenam yaitu asmaul khamsah, isim-isim yang 5 yang mengalami perubahan yang sama. Apa kemarin masih ingat? Abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zumalin. Itu asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Nah, di sini contohnya adalah yang pertama abuka, bapakmu. Maka tanda marfu'nya dia dengan waw, ya. Maka dia sebagai fa'il atau pelaku di sini. Kemudian untuk tanda mansubnya yaitu abaka dengan alif, ya. Tadi yang pertama tadi waw, kemudian yang kedua dengan alif. Maka kalau abuka dengan waw, maka dia sebagai fa'il pelaku. Kalau abaka dengan alif, maka dia sebagai objek atau yang dikenai tindakan. Kemudian untuk tanda majrurnya abika yaitu dengan al-ya'u, ya, dengan al-ya'u. Jadi tanda marfu'nya dengan waw, tanda mansubnya dengan alif, dan tanda majrurnya dengan huruf ya. Untuk isim al-asmaul khamsah. Kemudian ikhwan sekalian yang ketujuh yaitu isim maksur. Contohnya di sini al-fatah, tanda marfu'nya yaitu dengan dhammatun muqaddarah. Apa maksud dhammatun muqaddarah? Yaitu dhammah yang dianggap ada. Karena namanya aliful lazimah, itu kita sudah belajar kemarin, namanya aliful lazimah itu tidak boleh kemasukan harokat, tidak boleh titik dan tidak boleh kemasukan harokat. Maka dia dianggap ada di situ, ya. Tanda marfu'nya dianggap ada. Sama dengan al-fatah, fathun muqaddarah. Tanda mansubnya juga dengan fathah dianggap ada. Kemudian untuk tanda majrurnya al-fatah yaitu kasratun muqaddarah, yaitu harokat kasrah yang dianggap ada di situ. Jadi dikira-kirakan saja. Ya, anggap saja dianggap ada di situ. Kemudian ikhwan sekalian yang kedelapan yaitu isim al-mangkus. Isim mangkus, ya. Isim mangkus kemarin apa? Huruf yang kemasukan huruf ya'ul lazimah. Contoh di sini al-qadi, ya. Kemudian tanda marfu'nya dengan dhammatum muqaddarah, dianggap ada juga. Kemudian al-qadiyah, tanda mansubnya dengan fathatun, yaitu dengan fathah. Jadi kalau al-qadi tadi berarti di situ kita pahami dia sebagai fa'il, sebagai pelaku, ya. Kemudian kalau al-qadiyah maka dia sebagai objek. Kemudian untuk tanda majrurnya yaitu dengan kasratun muqaddarah, yaitu kasrah yang dianggap ada, al-qadi. Itu, ya, ikhwan sekalian. Kemudian yang terakhir yaitu ismul ladzi la yansarifu, isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Contohnya di sini Aisyatu, ya. Maka tanda marfu'nya dengan dhammah. Aisyatu berarti dia sebagai pelaku. Kemudian yang kedua tanda mansubnya dengan fathah. Contohnya di sini Aisyatah, berarti dia Aisyatah sebagai objek.
kemudian tanda majrurnya dengan fathah pula, yaitu Aisyata, ya. Jadi itu ikhwan sekalian ya, 9 jenis isim dengan tanda-tanda i'rabnya. Setiap kali berubah harokatnya, maka berubah pula kedudukan daripada kata tersebut. Apakah dia sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bih, sebagai subjekkah atau sebagai objek. Ya, itu ikhwan sekalian. Maka penting sekali antum mengetahui daripada tanda-tanda i'rab ini, sehingga bisa diketahui kedudukan status kata isim tersebut dalam satu teks bahasa Arab itu dia sebagai apa? Sebagai fa'ilkah atau sebagai maf'ulun bih? Dengan cara apa kita harus mengetahui daripada tanda-tanda i'rab yang sudah kita pelajari di sini.